Bapak sebelum menjadi ahli, dari keterangannya sebagai ahli, saya akan tanyakan sedikit terkait dengan riwayat pendidikan Bapak. Dapat Bapak jelaskan, Pak? Boleh saya memberikan kurikulum untuk saudara? Tidak, Bapak silakan. Kalau kurikulum itu silakan, tidak masalah. Tugas pun silakan, kalau Bapak silakan, itu tidak masalah. Jadi ini dari pendidikan saya lulus SD tahun 79 di SD Tepang Kerasa di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kemudian melanjutkan studi di SMP Kudus, lulus tahun 82. Kemudian di SMA Negeri 1 Kudus, lulus tahun 1985. Kemudian saya menyelesaikan gelar S1 Ekonomi Akuntansi di Universitas 11 Maret tahun 92. Kemudian S2 di Universitas Bandar Lampung, saya ambil jurusan Magister Hukum, lulus tahun 2015. Riwayat pekerjaan Bapak, Pak, silakan diuraikan. Baik. Tahun 2020 sampai dengan sekarang, saya sebagai pejabat fungsional auditor di Lembaga Pemerintahan Indonesia. Sebelum itu, saya bertugas sebagai pejabat struktural di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan selaku inspektur. Kemudian tahun 2014, saya selaku Kepala Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Jadi sebelum ke selatan, saya adalah Kepala Bidang Investigasi. Sebelumnya saya menjabat sebagai pejabat Kasubag Pimpinan di Kedeputian Investigasi di Jakarta. Dan sebelumnya lagi saya Kasubag Umum di Banten. Sebelumnya saya ada di Provinsi Lampung sebagai auditor muda. Kemudian sebelum itu saya menjabat di perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan dari 19 Maret sampai dengan September saya adalah pejabat fungsional auditor di tempatnya dengan jabatan auditor ahli keuangan. Silakan juga dijelaskan, Pak, terkait dengan pengalaman Bapak sebagai ahli dalam suatu persidangan. Ya, yang terakhir saya memberikan keterangan ahli dalam bidang akuntansi dan auditing atas kasus kebenaran, Pak, di Desa Trimulyo, yaitu pembebasan lahan di Naga Tiga. Itu berturut-turut, Pak. Kemudian sebelumnya dalam kasus yang sama, hanya terdakwanya saja yang berbeda. Kemudian pernah juga saya memberikan keterangan ahli dalam kasus pembangunan gedung Mes Guru Lampung Timur. Sebelumnya pernah memberikan keterangan ahli untuk kasus pembangunan jalan Desa Sukamaju Tata Karya dan Sorjo Bandar Agung. Kemudian memberikan keterangan ahli juga di kasus sumur bor di Dinas Perumahan dan Pemukiman Lampung Timur. Kemudian memberikan keterangan ahli di hadapan penyidik kasus ini, yaitu BNI Gria. Sebelumnya yang nomor 7 sampai terakhir itu kasus-kasus perdata terkait dengan pembebasan lahan untuk kendaraan Lampung Timur. Baik, Pak Dono, ya, dilanjutkan ahli ya ke persidangan ini. Apa yang akan beliau terangkan ini? Terkait dengan penghitungan kerugian negara di situ, ya. Silakan Bu Jasa untuk membuktikan dakwanya. Siap, terima kasih Majelis. Ahli, pernah dimintai oleh penyidik melakukan penghitungan kerugian negara di pemberian kredit Gria BNI 2007 2017 pada saat itu. Ya, jadi berdasarkan permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta untuk melakukan audit penghitungan kerugian negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit program Gria pada PT Bank Negara Indonesia periode 26 sampai 2017. Kemudian kami ditugaskan berdasarkan surat tugas kepala perwakilan melakukan audit dari kasus ini.
Itu dibuatin LHP-nya. Betul. Jadi hasil auditnya apa? Hasil audit berdasarkan surat tugas tadi tuangkan dalam laporan hasil audit bagaimana sudah diserahkan kepada pihak penyidik pada tanggal 8 Desember tahun 2022 dengan surat pengantar dari Kepala Perwakilan kami nomor P0303 SR 2428 PW 08 dari 5 2022 tanggal 29 Desember 2022. Hasilnya penghitungannya kerugian negaranya berapa? Jadi berdasarkan hasil audit kami terdapat kerugian negara sebesar 3.790 juta, 3.790 juta. Bagaimana cara ahli melakukan perhitungan tersebut? Metodenya seperti apa? Baik, kalau langsung ke metodenya adalah jumlah uang yang didapatkan dari Bank Negara BRI kepada 4 rekening terdahulu, 4 rekening debitur. 4 rekening debitur. Ya. Totalnya kerugiannya? Kerugiannya 3.790 juta yang terdiri dari kalau boleh dibuatkan Mulyadi Kurniawan sebesar 1 miliar, Temi Suryadi Brian sebesar 900 juta, Apitawati 145 juta, dan Roy Manto sebesar 945 juta. Kalau dijumlahkan nilainya 3.790 juta rupiah. Oke. Di dalam melakukan penghitungan ahli ada di apa ya? Dokumen-dokumen apa saja yang dijadikan dasar dalam melakukan penghitungan tersebut sehingga totalnya ketemu PKN-nya di angka 3,79 miliar. Baik, sebagaimana tertulis di dalam laporan kami, bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik pada saat itu yang utama adalah aplikasi permohonan kredit, kemudian perjanjian kredit, kemudian berita acara taksasi, memorandum pengusulan kredit, hasil BI checking, kemudian ada surat keterangan dari kerjasama antara Pemda Bandar Lampung dengan PT Cahaya Punya Baru. Kemudian hasil cetakan aplikasi permohonan kredit, kemudian termasuk dokumen-dokumen pencairan dan dokumen-dokumen berita acara pemeriksaan penyidik pada pengadilan. Itu bukti-bukti yang kami gunakan sebagai dasar melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Tadi kami menyebutkan sudah mendapatkan dokumen-dokumen bukti-bukti untuk melakukan penghitungan. Yang menurut ahli ini kan pasti ditemukan perbuatan melawan hukumnya atau modusnya sehingga ahli bisa menghitung dari dokumen-dokumen dan kemarin ada klarifikasi dan sebagainya ke saksi-saksi. Menurut ahli perbuatan melawan hukumnya sehingga ditemukan PKN-nya 3,79 itu seperti apa? Jadi kalau kami menyebutnya penyimpang, jadi sebetulnya kredit itu boleh dicairkan manakala telah memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh bank. Itu sebagaimana dijelaskan dalam buku pedoman perkreditan konsumen, buku 2 instruksi nomor IN 0056 tanggal 24 Juni 2024. Situ berisi pedoman yang harus dipenuhi, harus dipatuhi oleh pihak bank sampai dengan disetujuinya kredit tersebut dan perbuatan siapa saja yang dilakukan. Kemudian di situ dikatakan maka perbuatan dalam perbuatan sahabat enhancement terhadap kredit tersebut bahwa kredit dapat dicairkan manakala pertama perjanjian kredit telah ditandatangani. Yang setelah kedua, baca jaminan ini telah diikat langsung sesuai tanya ketentuan. itu satu Dan pertanyaan. seterusnya. Poin 2 ini bahwa jaminan telah diikat sesuai ketentuan ternyata itu belum dilaksanakan, sehingga sebetulnya ada prosedur yang tidak dilaksanakan, sehingga sebetulnya lagi kredit tidak bisa disetujui dan seharusnya tidak cair. Nah, karena
kerugian keuangan negara manakala uang pindah dari rekening bank kepada rekening debitur. Setelah menjadi kerugian negara. Kira-kira seperti itu. Jadi nyimpanannya adalah ada prosedur yang seharusnya dipenuhi dan ini sangat penting. Yang paling penting adalah karena tidak ada jaminan yang diminta. Dan itu dikuatkan juga dalam laporan kami juga mendapatkan bukti dari penyidik, pendapat dari ahli dari OJK yang itu kami jadikan bukti audit juga dari Direktur Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan Otoritas Jasa Keuangan yaitu Saudara Iswandi. Beliau menyatakan dalam BAP-nya bahwa pencairan kredit atas nama 4 orang debitur tersebut belum terdapat jaminan yang dapat diikat dengan tanggungan. Jadi ini sama sesuai dengan keterangan asisten penjualan yaitu di dalam BAP kami sempat membaca juga dari Antisawati dan Zelda itu dikatakan memang ada hak permasalahan yang waktu itu belum clear, jadi belum bisa dikatakan itu sebagai pemilikan. Kira-kira itu yang berjalan. Tadi kan ahli bilang ada klarifikasi ya. Nah, setelah ahli melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi itu, apakah dari keterangan saksi-saksi itu sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh debitur? Jadi tidak terungkap secara klarifikasi belum dilakukan, namun di dalam laporan kami justru terungkap outstanding kredit itu masih ada outstanding kredit per tanggal atau di akhir tahun 2021 itu dengan 4,6 M ya, 4 miliar 607.688.792. Jadi termasuk tunggakan pokok bunga dan denda. Kalau perhitungan kami itu kan hanya pokok pinjaman saja yang diperbaiki, jadi tidak termasuk bunga dan denda. Jadi hanya uang negara yang keluar untuk pinjaman kepada rekening negara. Sorry, pertanyaan kayak gitu. Untuk ahli, perbuatan siapa sajakah yang dilakukan audit oleh BPKP saat melakukan audit? Apakah perbuatan PT CKB atau perbuatan nasabah atau debitur? Baik, jadi audit untuk memastikan bahwa prosedur pencairan kredit itu dipenuhi, sehingga kami lebih fokus auditnya kepada pihak perbankan atau pejabat-pejabat di perbankan, mulai dari asisten penjualan itu ada 2 orang, saudara Zelda dan saudara Zelda dan Vina Juwita, kemudian kepada Muhammad Yasin selaku penyelia penjualan, dan tentu klarifikasi sifatnya kepada para debitur. Tapi pendalamannya tentu pemenuhan karena tujuan akhirnya adalah pemenuhan prosedur pencairan kredit, maka kami lebih fokus ke masalah pemenuhan dokumen dan tugas-tugas atau tupoksi para pejabat di bank itu sudah dilaksanakan. Kami lanjutkan yang mulia. Nah, di sini kan ada yang disebut sebagai pemohon kredit. Pemohon bermohon ke
ke bank seperti yang Bapak ahli bilang tadi, perbuatan-perbuatan pihak bank yang diteliti dalam hal audit itu. Apakah status sebagai pemohon yang notabene permohonan yang diperiksa oleh si yang dimohon, pejabat yang dimohonkan untuk meneliti, dapat disebut sebagai suatu kesalahan? Kan pemohon bermohon gitu dalam hal perbuatan kerugian negara. Jadi gini, kami memastikan bahwa prosedur itu dilaksanakan atau tidak. Tidak secara spesifik ini pemohon salah atau tidak dapat disalahkan atau tidak, karena tugas kami bukan itu. Tugas kami tentunya bagaimana kerugian keuangan negara terjadi, berapa nilainya, apakah itu terkait langsung dengan perbuatan melawan hukum. Kalau menurut kami penyimpangan. Jadi karena ada penyimpangan terkait dengan tadi jaminan yang belum diikat, maka terjadi kerugian keuangan negara. Ini adalah bukan sebab akibat. Nah, bagaimana itu terjadi? Kami memeriksa dokumen-dokumennya. Betul, ada dokumen dari pemohon yang disebut dengan aplikasi kredit, ya. Kemudian dilakukan verifikasi oleh tadi ada asisten penjualan dan sebagainya. Di situ juga terungkap bahwa semua prosedur sudah dilakukan, kecuali satu itu, ya, yang paling menurut kami pertama diakui oleh asisten penjualan dalam verifikasinya, yaitu saudara Juwita dan Zelda. Memang pada saat itu dokumen-dokumen yang lain itu tidak ada masalah, kecuali masalah hak penguasaan lahan yang saat itu masih dalam proses. Ada keterangan dari notaris dan sebagainya. Baik. Jadi yang ahli pahami di kasus ini adalah penyimpangan jaminan yang belum diikat. Itulah kasusnya, kasus ini. Penyebab bahwa prosedur itu ada prosedur yang tidak dipenuhi. Ini yang utama atau yang ini memang yang paling utama dari segalanya di kasus ini? Kan ada beberapa syarat tadi saya sebutkan. Baik. Bahwa kredit dapat cair. Ini menurut apa yang dijelaskan dalam enhancement kebijakan kredit, kan. Perjanjian sudah ditekan, ya. Jaminan telah diikat. Ada lagi tuh saat financing telah dibayar, biaya dan sebagainya di masyarakat telah dibayar. Kemudian ada asuransi jiwa dan sebagainya. Nah, yang menjadi penyimpangan adalah bahwa jaminan ternyata belum diikat sesuai dengan itu. Diikat maksudnya dengan APHT maksudnya? Ya, sesuai dengan keterangan ahli tadi. Maksudnya kan diikat apa gitu loh? Diikat ahli atau diikat APHT atau diikat jaksa? Diikat, belum diikat apa? Belum diikat APHT maksudnya kan? Artinya jaminan itu belum bisa dimiliki atau dikuasai oleh bank, kan itu substansinya. Kalau istilah hukum saya kurang paham. Bukan begitu maksud saya. Maksud saya ini objeknya yang belum dikuasai, yang berdasarkan penemuan ahli, atau suratnya yang belum dikuasai. Soalnya tadi kan terkesan objeknya yang belum dikuasai. Ya. Jadi seharusnya tanah itu bisa menjadi jaminan substansi, ya. Saya tidak bicara istilah, saya kurang paham. Tapi bahwa substansinya jaminan itu harus dikuasai bank. Artinya bank bisa menjual kalau seandainya terjadi permasalahan atau kredit macet. Berarti bank harus menguasai suratnya dan objeknya gitu. Itu tidak bisa dilakukan oleh bank, ya, karena ada persyarat formal yang belum dipenuhi. Itu kira-kira substansi aja lah, ya. Maksud saya hasil temuan audit itu karena penyimpangan jaminan yang belum diikat, dalam artian belum dikuasai oleh pihak bank, itu maksudnya. Atau ada pengikat lain? Tidak, itu. Itu aja. Diikat bank atau diikat APHT? Jaminan belum diikat sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya, ya kan? Itu kan seperti yang diterangkan oleh ahli dari OJK, misalnya ke sana. Ya. Hanya Bapak tahu yang disampaikan OJK? Belum terdapat jaminan yang dapat diikat sebagai hak tanggungan. Itu maksud Jadi Bapak? Yang saya pahami, hak tanggungan. Bank itu belum bisa mengeksekusi
barang itu gitu ya, seandainya ada apa-apa. Gitu Berarti kan? belum diikat hak tanggungan tadi ya, Siap. sudah baca. Ya. Baik, maksudnya biar Terus terang saya kalau istilah itu teknik yang bukan di bidang saya ya, tetapi bahas substansi. Kalau bank mengeluarkan kredit harus dijamin, dan jaminannya itu harus bisa didiskusi oleh bank untuk mengganti seandainya kredit tersebut macet. baik, baik Pak Ali, biar jelas aja. Nah tadi kan rekan saya bertanya, perbuatan siapa yang diaudit? Kan itu pertanyaan tadi, apakah perbuatannya PT, direksinya secara korporasi, atau perbuatan nasabah yang menjadi pembeli, atau pihak bank? Karena gini, yang jelas berhubungan langsung adalah nasabah. Makanya tadi saudara menghitung kerugian negara kan? Kalau memang begitu, ini kan banyak pihak terkait, ada Pemda, notaris, kan gitu. Kan notaris juga kan harus bertanggung jawab tuh. Apakah itu bagian kerugian negara 3, sekian miliar ini atau 4, sekian yang sudah dibayar sisanya menjadi tanggung jawab notaris juga untuk membayarnya senilai berapa, itu maksud saya. Saya sepertinya saya tidak menjawab dalam hal ini karena memang di dalam laporan kami tidak sampai sejauh itu. Tujuan audit di sini sangat jelas disebutkan hanya menghitung kerugian negara atas program bank BNI. Jadi tidak itu tujuan auditnya. Artinya auditor punya target kamu laporan selesai kamu harus bisa memenuhi tujuan auditnya. Jadi siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya tidak sejauh itu. Ya. Tapi bahwa terjadi kerugian negara nilainya 3,79 tadi itu yang pendapat. Baik. Gini aja, saya masuk dari pertanyaan yang sudah pernah saudara jawab aja. Di sini ada jawaban begini. Pertanyaan nomor 18. Dan ini jawabannya saya baca ya. Sampai dengan audit penghitungan kerugian negara atas tindak pidana korupsi, pemberian kredit program BRIA PT Bank Negara Indonesia periode tahun 2006 sampai dengan 2017 kami selesai. Benar bahwa terdapat pemindah bukuan dana dari rekening pribadi saudara Cahyadi Kurniawan alias Ayung, namun tidak terungkap peran atau perbuatan saudara Cahyadi Kurniawan alias Ayung. Maksudnya gini, apa maksudnya keterangan itu? Apakah pihak selain debitur tidak bisa dihitung kerugian negara yang dilakukannya, atau fokus saja terhadap debitur, atau gimana? Laporan audit ini terbit Ya. ada tanggal di situ 29 Desember 2022. Kemudian apa yang ditanyakan di BAP ini peristiwa-peristiwa setelah laporan selesai. Setelah laporan ini terbit, jadi audit kami sudah selesai. Jadi kalau kami ditanya di luar apa yang terjadi di sini, ya kami hanya sampaikan bahwa memang ada fakta pemindah bukuan dari rekening begitu ke rekening PT, ada terungkap. Tapi bahwa itu perbuatan siapa ya memang saat itu tidak ada bukti yang disampaikan kepada kami terkait itu, makanya kami tidak memberikan pendapat pada itu. Itu kan pengembangan dari penyidik setelah laporan kami terbit. Kira-kira itu kan? Baik. Kalau tidak ada di dalam laporan, kan tidak sekarang. Baik. Tadi kan Bapak bilang yang kami hitung tidak hitung bunga, hanya pokoknya saja. Nah, pertanyaannya gini, ini kan uang masuk ke rekening nasabah, penghitungan kerugian negara di stop pada masuknya ke rekening nasabah, atau juga dipertanggungjawabkan juga kerugian negara dari nasabah ke orang lain, ke B, dari B ke C, dari C ke orang lain, atau memang hanya dari bank ke nasabah, itulah yang dihitung. Mohon penjelasannya Pak. Ya. Jadi tadi saya sebutkan bahwa kapan terjadinya kerugian keuangan negara itu menjadi titik yang krusial bagi kami untuk menetapkan nilainya. Jadi pada saat uang dari bank BNI berpindah ke rekening 4 debitur, itulah terjadinya Kerugian negara. Jadi karena terjadinya sudah ditetapkan pada saat itu, maka ya itulah kerugiannya.
dan hanya pokoknya saja, memang waktu itu belum ada bunga. Nah kalau ditanya sebetulnya berapa? Ya kami membatasi pada metode yang sudah kami tetapkan. Baik, biar nggak terlalu jauh begini. Berarti rumus penghitungan kerugian negara selain daripada tadi teknik dan cara yang tadi ada rumus-rumusnya, termasuk juga waktu kan. Waktunya adalah ketika pencairan, itulah waktunya yang kerugian negara yang dianggap menjadi kerugian. Dalam kasus ini ya. Dalam kasus ini Sudah kami tetapkan saat terjadinya kerugian adalah pada saat kerugian. Oke, baik. Nah, sekarang ini kan BUMN, ini kan BUMN tuh, BNI, sudah ada undang-undang tuh yang mengatakan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh BUMN, entah itu kerugian nasabah atau gimana segala macam, kan tidak lagi menjadi kewenangan negara. Dan menurut undang-undang yang terbaru KUHP kita sekarang, katanya kan harus yang lebih menguntungkan. Selain dari KUHP, termasuk juga menguntungkan dari aspek undang-undang lain. Nah, pertanyaan saya, ini dalam prakteknya aja, ya kan? Berlaku nggak undang-undang yang baru terkait dengan BUMN 2025 ini di kasus ini? Bahwa ini bukan lagi kerugian negara. Boleh tidak dijawab? Saya tidak menjawab itu karena itu Baik, di luar ruang lingkup. nggak apa-apa. Baik. Nah, saudara itu menghitung tadi kan di tahun 2007. Itulah objek yang dihitung, objek ya, yang saya maksud. Nah, apakah bisa dihitung kerugian negara ketika sudah 18 tahun? Saya juga tidak Tidak kompeten. sampai luar sana. Baik. Cukup yang mulia. Terima kasih yang mulia. Terhadap isi laporan itu. Baik. Cukup yang mulia. Baik, yang Bapak audit itu data tahun berapa? Jadi berdasarkan permintaan yang terjadi dari 2007 sampai 2007 ya, 2017 ya. kan proses mulai dari pengeluaran aplikasi Tahun 2017. Nah, kemudian tadi Bapak katakan yang kerugian negara di sana ditemukan sekitar 3.950 ya. Nah, itu sudah ada artian masuk nggak ke keuangan negara? Misalnya kan ini kan kredit Julia ya Pak ya, kredit dari BPM ya. Nah, maksudnya sudah ada nggak dari sana dari 3.990 itu sudah ada misalnya pembayaran sebelumnya sudah masuk itu ke pembayaran atau belum? Berdasarkan audit yang Bapak lakukan. Jadi kami nilai kerugian keuangan negaranya kan berdasarkan uang yang keluar. Kemudian kami mendapatkan data dan standing. Itu aja. Standing kan data dari BNI saja. Kalau sampai dengan tahun 2017, sebetulnya masih ada kewajiban dari para debitur senilai 4,9 M. Oke, Pak sekian M ya. Nah, kemudian tadi Itu maksudnya dari bunga denda. ya, nah kemudian kalau misalnya ada masuk pembayaran atau apa itu data itu masuk ke Bapak juga ya? Itu tadi, outstanding ini kan perkembangan sebetulnya dari tahun 2007 dari dikaitkan sampai dengan sekarang. Itu ada data keluar masuk sehingga saldonya nilainya 4,9. Sudah masuk ya Pak ya, itu ya sudah masuk semua. Nah, Tapi itu bukan dasar penghitungan kerugian negara kami karena nanti kan itu angka bergerak terus ya boleh. Makanya kami pada saat terjadinya itulah kerugian negara itu kita pasti diangkat. Kemudian tadi Pak ya, Pak juga sebutkan tadi ya kerugian negara pokoknya ketika tidak ada jaminan tadi Pak ya. Yang namanya diikat akan seperti itu. Nah, Bapak kan tadi juga mengatakan bahwa investigasi ataupun audit Bapak itu juga berdasarkan data-data, kemudian melakukan juga wawancara dengan pihak-pihak lain ya, maupun jabatan di sana ya. Di sana ada kewenangan Bapak untuk menanyakan misalnya kepada pemangku jabatan tadi, khususnya pihak pemilik kredit ya, terkait kenapa? Yang seharusnya prosedurnya seperti ini, ada jaminan yang diikat hak tanggungan, tetapi tidak ada diikat hak tanggungan. Itu ada kewenangan nggak Bapak untuk menanyakan itu kepada pihak pemilik kredit? Ya sebetulnya itu kewenangannya sebatas kami melakukan klarifikasi. Klarifikasi itu kan tidak seperti penyidik. Klarifikasi itu kita bertanya dijawab, kita tidak punya kekuatan memaksa.
Tapi di situ terungkap atas pertanyaan kami kepada 2 orang asisten penjualan. Jadi kenapa ini diloloskan? Ya karena memang ada dari saudara penyelia itu yang mengatakan bahwa memang masih dalam proses, silakan dilanjutkan. Jadi segala proses penerbitan apa itu apa masalah karena penyelia bicara, maka asisten kan sebenarnya asisten ini ya kuncinya kan di asisten penjualan yang melakukan verifikasi dari awal. Jadi kuncinya di asisten Pak ya. Siapa 2 asisten tadi yang memberikan informasi kepada Bapak? Itu adalah saudara Zelda, Tina Junita dan Zelda Yati. Karena dan Zelda. Lalu kalau untuk penyelianya Pak yang memberikan akses untuk Muhammad Yasin. Muhammad Yasin, jadi atas petunjuk dari Muhammad Yasin lah ya, sehingga 2 orang ini akhirnya memberikan lolos ya Pak ya, gitu ya. Betul. Baik ahli, saya sedikit hanya terkait dengan metode. Jadi ahli menyampaikan bahwa metode perhitungan didasarkan pada saat uang keluar berapa jumlahnya dan saat itu juga uang keluar kerugian negara timbul seperti itu ya dengan menggunakan. Di sisi lain kan uang itu keluar kan karena ada perjanjian antara bank dengan debitur itu kan seperti itu. Nah kalau ditarik lagi dengan definisi kerugian keuangan negara, kan keuangan negara itu tidak hanya sebatas berkurangnya uang saja kan. Kalau kita melihat pengertian keuangan negara itu masuk dalam pengertian keuangan negara ini kan hilangnya keuntungan yang akan didapat oleh negara juga kan masuk dalam definisi kerugian keuangan negara. Saya ingin lebih mendapatkan penjelasan lebih lanjut terhadap hal tersebut karena kan dikaitkan dengan adanya perjanjian dengan nasabah yang di situ tentu mengatur tentang berapa hak yang akan diperoleh negara dari uang yang dikucurkan. Di sisi lain kan definisi kerugian keuangan negara itu hak yang kemungkinan didapat kan masuk juga dalam definisi kerugian negara itu. Jadi gini ya, kami ambil dulu tadi seperti saya jelaskan apa saat terjadinya kerugian. Terjadinya kerugian itu pada saat uang keluar secara tidak sesuai ketentuan. Tidak sesuai ketentuannya karena tadi ada persyaratan atau ada prosedur yang tidak dipenuhi. Berapa nilainya sebesar utang pokok? Bahwa ada hak negara juga terkait dengan opportunity pendapatan yang masih ada seperti itu. Itu sifatnya adalah kalau memang keluarnya benar, keluarnya kan kita tidak akui. Jadi jangan sampai nilai yang kami akui ini tercemar atau dengan nilai yang belum pasti. Keluarnya tidak sesuai ketentuan. Jadi hutang pokoknya keluar, tapi kami anggap itu tidak sesuai ketentuan. Maka di sisi lain pendapatannya tidak boleh kami akui. Yang pertama itu. Yang kedua nanti nilainya bergerak terus. Maka berapa pasti angka kerugiannya itu menjadi sulit. Akhirnya apa? Karena belum nanti kalau ada angsuran yang kan kita tidak boleh menyetop orang mau membayar angsuran, tidak boleh melarang orang membayar bunga. Dan di laporan kami nanti angkanya akan menjadi bergerak terus. Nah bahwa di situ misalnya bank memberikan informasi berapa hak negara atas pendapatan bunga, berapa pendapatan denda, itu sebagai informasi tambahan. Maka tetap kami muat di dalam sebagai pertimbangan nanti hakim di persidangan. Sebenarnya hak negara nilainya 4 lebih tadi 4,9 walaupun kerugiannya 3,790.
Tapi bahwa kerugian negara harus nyata dan pasti angkanya, itu tidak boleh diganggu dengan pendapatan yang masih belum diterima, denda yang masih belum diterima, dan pendapatan lainnya yang belum pasti. Baik, terhadap kerugian yang harus nyata dan pasti tadi kan di dalam akad kredit itu kan sudah ditetapkan pula berapa jumlah dari pokoknya berapa dan bunganya berapa. Apakah itu sudah suatu yang nyata dan pasti terhadap kemungkinan negara mendapatkan terhadap keuntungan pada kredit tersebut? Jadi pendapatan itu baru opportunity, baru ke depan baru bisa dihitung berapa. Pada saat terjadinya kan pada saat uang keluar. Jadi kami tidak lebih konservatif. Konservatif itu kita tidak mau merugikan yang belum pasti. Kita ambil yang konservatif, yang lebih menguntungkan terdakwa. Karena untuk tidak pastiannya masih kan itu nanti pada saat waktu sudah berjalan dan kapan harus dihitung kan gitu. Jadi ada pertimbangan seperti itu Iya, dalam pengambilan metode ini. Tetapi angkanya berapa tetap kami masukkan. Di dalam laporan kami ada 4, sekian hektar. Baik, dari saya cuma satu. Terhadap kerugian negara ini kan sudah dibebankan kepada terdakwa yang sudah terdahulu diproses. Terhadap TNI Suryadi Kurniawan itu telah dibebankan apa yang dia terima 945. Kemudian terhadap Makitawati, Rawalimanto, waktu tuntutan juga sudah dibebankan masing-masing itu, kan begitu. Kemudian mereka upaya hukum juga ternyata di pengadilan tinggi membebankan juga terhadap TNI juga uang kerugian negara maksud saya. Jadi kalau sudah ada sebagian yang dibebankan kepada terdakwa terdahulu, kan tidak fair kita bebankan lagi kepada yang bersangkutan ini, karena sebagian sudah dibebankan kepada terdakwa terdahulu. Jadi tidak global yang di sini yang disebutkan kan menjadi 3 miliar sekian itu, karena sebagian itu sudah ada yang dibebankan terhadap putusan-putusan perkara yang lebih dahulu. Jadi itu nanti kan fair dan adil. Dalam hal ini negara juga tidak boleh diuntungkan terhadap suatu perkara, harus disesuaikan dengan putusan-putusan yang sudah ada. Bagaimana pendapat Anda? Laporan kami ini terbit sebelum sidang yang mulia kan? Iya. Sebelum ada pembebanan itu. Maksud saya kita akan cari keadilan di sini. Janganlah ini sudah dibebankan, nanti terhadap ini dibebankan lagi. Jadi ada beberapa yang sudah dibebankan itu menjadi pengurangan daripada, dalam pengertian kita tidak mengurangi kerugian keuangan negara yang telah dibebankan. Itu ya, ada ya. Itu aja saja. Intinya kerugian negara sebagian sudah dibeli. Iya. Tergantung jangan didengar. Iya. Cukup saya. Ya, saya rasa cukup ya. Alhamdulillah Bapak, terima kasih sudah hadir bersama kami dapat mendengarkan persidangan.